Oke, sekarang berarti udah video ketiga ya. Selamat datang ke video ketiga dari yang Project Confis, deteksi muka, player, basket. Kemarin tuh kita udah nyampe di proses splitting. Aku udah jelasin beberapa split, variasinya apa, terus kelebihan kekurangannya apa. Sekarang lanjut ke model tahap ngetrain dan ngetesting dari dataset yang udah kepisah, yaitu train sama test. Nah, dari yang variasi split kemarin, yang gue lanjutin tuh bagian akurasi. Nah, di sini gue nggak pakai yang folder, melainkan pakai yang array. Bisa dilihat dari sini deh. Kita bandingin ya. Bukan split 3, split 4, sorry. New wrap text dulu. Nah, awalannya sama. Dia akan nge-split data. Dia taruh datasetnya, siapin array-nya, kemudian akan diiterasi buat masuk ke per array-nya, stratify label biar pembagian kelasnya merata. Kemudian di sini gambarnya akan di-read oleh CV2. Kemudian ini akan dimunculkan total sampel yang ada di datasetnya, baik trend maupun test. Di sini buat pembagian kelasnya, bisa dicoba dulu. Selebihnya baru ya. Baru kita akan pelajarin sebentar. Coba ini sebelum masuk ke pembahasan trend testnya, lihat dulu ya untuk pembagian datasetnya. Nah, pembagian datasetnya masih sama, dia bakal jadi 16 per kelas train, 4 gambar per kelas test. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya nyiapin classifiernya buat klasifikasi gambar nanti. Di sini gue pakai Cascade XML sudah disiapkan sebelumnya. Dia bentuknya, sebentar ya, quick access aja deh biar gampang. Dia bakal bentuknya ini dengan XML source file. Bisa diinspek juga di sini. Bentukannya kayak gini. Gimana cara dapat Cascade frontal flash defaultnya? Sebenarnya gampang sih, bisa di Google aja. Cascade. Nah, terus tinggal samain aja namanya. Tadi gue pakainya frontal flash default ya. Nah, dia tuh jumlah package nya kurang lebih 900 KB ya. Kurang lebih segitu. Di-download terus dimasukin dpad-nya. Nah, karena codingan yang ini kan pad-nya terlalu dalam ya. Sebenarnya ada cara lain gimana kita bisa gunain
Harkasket ini tanpa masukin panjang-panjang, dia akan auto detect di mana file XML kita. Em, Contohnya seperti ini. Ini copy aja. Dia sama sih fungsinya. Jadi kelebihannya kalau yang ini kita harus copy path-nya sampai ke file yang kita mau. Kalau ini dia bisa langsung detect mana file Hardcasket kita. Nggak perlu. Jadi pakai yang ini aja untuk lebih memudahkan. Sekarang masuk ke fase trainnya. Fase trainnya itu mulai dari sini sampai sini ya. Gua akan coba jelaskan. Pertama, siapin dulu array buat taruh gambarnya. Kedua, untuk taruh label gambarnya. Label gambar itu maksudnya seperti nama penamaan untuk gambarnya kayak Anthony Davis gitu-gitu. Nah, kemudian kita iterasi per banyak gambar di train dataset kita. Kita akan load gambarnya dan ubah ke grayscale. Habis itu disinilah classifier kita dipakai yang kita udah siapkan di atas ini. Dia butuh parameter image yang kita bakal pakai, terus scale factor dan min neighbor. Fungsi if ini untuk mencegah di saat dimana saat melakukan detect face, jika gambar kita tidak terdeteksi mukanya oleh si sistem Hardcasket ini, kita bisa tetap lanjutkan iterasinya. Kenapa harus ada ini? Karena walaupun pakai yang XML ini kan belum tentu dia bisa mendeteksi muka seakurat itu. Jadi pasti ada eh, sedikit error. Jadi perlu ditaruh if line ini. Tunggu sebentar. Oh iya ya, seperti itu. Kemudian kita iterasi lagi buat bikin sistemnya akan ngecrop di bagian wajah saja. Bisa gua contohin dulu bentar. Di sini bisa imread, imshow, sorry. Dia akan butuh parameter misalkan train image namanya. Kita akan munculin si gambarnya buat ngecek aja ini. Kemudian taruh juga yang namanya si video with key biar nanti gambarnya bisa di close per pencetan. Jadi gambarnya tidak akan berganti langsung secara cepet banget. Nah, sementara di bawah sini kita bisa coba lihat contoh gambar yang udah ke cropnya gimana. Ini misalkan crop image lah. Nah, coba kita run ya. Yang ini berarti gambar keseluruhan. Crop image. Oh, sorry. Crop image ini parameternya belum gue ubah. Sebentar ya. Kenapa banyak? Karena ini ngambil dataset train. Jadi pasti ya kurang lebih bakal ada 160 muka. Nah, kalau gitu tinggal dipencet aja key apapun ditekan aja jadi dia bakal ganti gambar terus-terusan. Ini harusnya di passingnya crop image ya.
Nah, kalau udah gitu, dia bakal muncul. Nah, dia akan nge-crop bagian wajahnya saja berdasarkan detect multiscale-nya. Detect multiscale-nya, scale factor dan mean neighbor itu sebenarnya bisa diubah. Untuk scale factor dia harus di atas satu, paling kecil mungkin 1,01. Yang penting jangan satu pas, dia nggak bakal mau berjalan programnya. Coba ya, ini di itu dulu, di komen dulu karena bakal lama banget nanti pencetnya. Saat gue pakai satu, duh, terminal please. Nah, dia bakal error karena kita nginputnya tuh satu persis. Dia maunya di atas satu. Sementara Mi Neighbor dia gue nggak tahu seberapa banyak sih bisanya, tapi normalnya di antara 2 sampai 5. Kemarin gue coba sampai 9 sebenarnya masih bisa. Untuk ubah ini tuh ngaruhnya ke apa sih? Ngaruhnya ke crop image-nya nanti sih. Misalkan gue pakainya ini 9 dan ini akan 1,5. Kita coba langsung yang crop image kali ya. Nah, di sini tuh potongan mukanya udah eh, belum keambil semua karena parameter angkanya kita ubah. Jadi harus cari juga ukuran yang pas agar dia ngecropnya tuh cukup bagus. Karena ntar ini bakal ngaruh ke bagian testingnya juga. Nah, eh, sorry. Mukanya bukan ke cropnya jelek, akan tetapi dia bakal ngecrop em, gambar muka yang kedetek bakal lebih dikit kalau parameternya salah penempatannya, angkanya kegedean kah atau angkanya kekecilan kah. Seperti ini udah gambar ketiga tapi dia masih ngedeteknya satu, dia baru mulai kedua. Nah, gambar Anthony Davis akan dia terlewat tiba-tiba dia baru ngedetek gambar yang ini. Nah, dia udah banyak gambar yang terlewat, dia baru ngedetek lagi. Jadi, penaruhan angka ini bakal berpengaruh banget ke face yang bakal kedetek dan yang enggak. Nah, untuk angka optimalnya berapa sih untuk scale factor sama mean neighbor? Kalau scale factor sebenarnya semakin kecil semakin bagus dari pengalaman gue pakai. Sementara mean neighbor semakin besar semakin bagus. Tapi itu semua tetap bergantung kepada dataset image yang lu pakai juga. Gimana dia bakal ngedeteknya. Tadi berapa? 5 ya. Nah, ini gue bakal komen aja. Jadi itu tadi buat ngecek ya. Mana gambar yang udah kedetek, mana gambar yang udah ke crop dan udah kedetek juga. Nah, kalau misalkan gambarnya udah ke crop dimasukin ke array sini. Gunanya apa? Gunanya biar kita udah mengklasifikasi gambar yang potongan gambarnya tuh isinya cuma wajahnya doang, background belakangnya segala diabaikan dengan mm, labelnya juga. Kemudian ini masuk ke tahap testing.
tes testing. Aduh. Sorry. Kayaknya salah pencet gua. Nah, tes. Tes itu mulai dari sini sampai semua sih. Bagian sini sebenarnya code yang gue pakai untuk cari tahu parameter mana sih yang cocok buat scale factor sama mean neighbor. Jadi dia bakal nge-looping buat menentukan rekomendasi scale factor sama mean neighbor terbaik untuk datasetnya. Tapi dibilang 100% eh, efektif juga belum, kira-kira 70% lah bagian sini. Jadi ini semua tuh fungsinya cuma buat nentuin scale factor sama mean neighbornya nanti. Balik lagi ke tes. Ke bagian tes kita harus nyiapin recognizer-nya buat nge-recognize muka yang udah ke crop sebelumnya. Di sini gua pakai LBPH Face Recognition. Dia ada dari library CV2-nya. Terus kita juga harus ngetrain pakai array face list yang udah ke crop tadi berdasarkan labelnya. Kemudian di sini eh, sama seperti train, dia akan read gambar, dia ubah ke gray, kemudian di detect lagi pakai classifier, kemudian dia akan eh, ngepredik gambar dengan ini sudah pakai testing dataset. Kemudian dia akan ngasih tahu correct predictionnya berapa buat hitung akurasinya nanti. Di sini predictable sama true reliable buat nentuin akurasi modelnya berapa. Kemudian CV2 rectangle untuk taruh bagian crop image-nya tadi. Di sini gue pakainya image. Ini bukan image gray, jadi nanti gambar yang di output akan berwarna. Misalkan contohnya seperti ini. Lupa. Harus aktifin ini. Jadi lu tahu. Nah, ini kotaknya berdasarkan crop image tadi. Di sini CV2 pakai image. Kemudian put text-nya berdasarkan label nama playernya. Di sini predicted label ya, akurasinya berapa. Sebenarnya di sini ada akurasinya, cuma kan namanya panjang. Jadi gua output juga di terminal. Jadi saat akurasi di sini nggak kelihatan atau ketutupan, bisa lihat aja dari terminalnya. Nah, dia akan ngelooping sebanyak jumlah tes image-nya, tapi kalau ke detect sama hard cascade-nya ya. Karena tes image pun dia tetap pakai if ini. Jadi ada saat dimana gambar tuh nggak bisa ngedetect image-nya, jadi dia akan skip aja gitu. Nah, itu semua udah ke loop dan hasil yang keluar tuh model akurasi 50%, akurasi manual 73. Nah, maksudnya apa sih? Model akurasi itu bedanya dengan akurasi manual, model akurasi lebih berpatokan terhadap eh, jumlah prediksi yang benar. Jadi kalau prediksinya benar, dia baru masukin ke dalam hitungan. Sementara akurasi manual, walaupun gambarnya salah,
tapi hasil output akurasinya gede, dia akan masukin ke dalam hitungan. Jadi akurasi manual memang bisa lebih tinggi daripada model akurasi. Akan tetapi eh, kalau mau nyari model yang bagus, lihatnya sih dari model akurasinya. Karena semakin tinggi berarti jumlah testing dataset yang ditebak benar itu lebih banyak. Seperti tadi kan gambarnya muncul tapi tebakan namanya kan belum tentu benar semua. Seperti yang ini salah tebakannya. Beberapa mungkin ada benar, tapi ini salah lagi. Ini benar, salah. Makanya modelnya masih 50% karena tebakan wajahnya tuh masih salah di beberapa tempat. Nah, itu penjelasan untuk testingnya ya. Terus sekarang mungkin bagian debuggingnya. Tadi ada yang kurang gue sampaikan di bagian trennya. Di bagian sini kenapa sih harus dijadiin grayscale si image input ini? Karena kalau nggak dijadiin grayscale, misalkan gua mau hapus ini, program classifiernya nggak bakal mau karena dia nggak bisa terima input gambar yang berwarna banyak. Sebentar ya. Eh, image imrit. Apa gue udah jadiin grayscale ya? Mhm. Sabar, 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 sabar. Apa udah ke... Oh, belum. Apa ini bakal bermasalah pas di testingnya? Sebentar ya, guys. Kalau nggak bermasalah berarti bisa. Cuma waktu itu mungkin ada salah di bagian guanya sendiri. Hmm, Kan ini dihapus. Di sini pakainya image aja. Ini juga pakainya image. Eh, udah. Aduh, harusnya di komen ya. Jadi banyak ini nih. Oh, nah dia akan bermasalah tuh di bagian testing. Si LBPH recognizer dia nggak bisa nge-recognize gambar dengan warna. Dia harus inputan gambar yang sudah jadi abu-abu. Udah diubah ke abu-abu. Jadi eh, vektornya lebih kecil kan. Dimensi gambarnya, dimensi warnanya lebih kecil. Nah, itu yang pengen gue jelasin sih. Jadi perubahan gambar ke gray itu cukup signifikan fungsinya buat si LBPH. Tapi coba ini trennya kita pakai gambar ya. Oh my god, harusnya tadi di komen lagi ya. Udah nggak harus diinspek. Nah, di tren pun kalau misalkan pakai gambar nanti dia eh nggak, bukan itu. Sorry, sorry guys. Kasih waktu gue benerin dulu ya.
Hmm, tadi tuh trend image ya. Oh, ini jangan di show dulu. Kemudian ini image-nya ubah ke gray. Gue mau coba kalau trennya gambar dengan warna, sementara tesnya gambarnya dia bawain bisa nggak? Soalnya sebelumnya prosedurnya gue kira tren juga harus abu-abu. Apa yang bermasalah? Recognizer, image, image gray. Nah, tetap bermasalah ya. Jadi baik di tren maupun tes kita harus ubah tuh gambar jadi abu-abu. Jadi ntar pas masukin arraynya juga gambar yang crop, gambar yang udah jadi abu-abu. Kayak gitu ya berarti. Ini tambahin lagi ya. CV2, sorry, mendingan kopas saja. Index grayscale. Nah, nah, penjelasan selanjutnya paling eh, bagian CV2 rectangle sih kadang-kadang mungkin orang bakal pakainya image gray, tapi kalau misalkan pakai image gray yang di atas nanti gambar kita jadi prediksi mukanya akan jadi abu-abu. Oh, kotaknya malah jadi hilang karena kotak yang kita warnain hijau kita pakaiin warna abu-abu, jadi kotaknya sendiri akan hilang. Makanya di sini yang dipakai image yang di atas. Nah, sekarang eh, proses debugging sih. Gimana caranya prediksinya bakal lebih bagus dan gimana caranya eh, akurasinya bisa lebih tinggi. Gua akan bahas pertama mungkin prediksinya lebih bagus dalam artian eh yang kotak tadi letaknya kan udah betul, cuma prediksinya salah. Hal itu yang paling ngaruh, paling dipengaruhi oleh kalau scale factor dan mean neighbor-nya tuh kita taruhnya sembarangan. Misalkan kita coba pakai 1,5 dengan mean neighbor 5. Itu dampaknya bakal jadi kayak tadi, jumlah gambar yang kedetek bisa lebih dikit, jumlah wajah yang kedetek maksudnya. Terus peletakan kotaknya juga terkadang bisa, nah peletakan kotaknya bisa jadi rancu kalau scale factor sama mean neighbor-nya kegedean atau kekecilan gitu. Nah, di sini nih model akurasinya berkurang kan karena seperti yang tadi kita lihat prediksinya ngaco banget, kotaknya bisa ada banyak. Nah, oleh karena itu scale factor-nya harus diawasin juga sih caranya gimana. Ya kayak tadi di inspect gambarnya di show. Jadi kita tahu nih program udah ngepredik benar atau belum. Nah, itu untuk dibagi.
kotaknya sendiri, kemudian penjelasan buat debugging gimana naikin akurasi model gambar kita. Sebenarnya ada beberapa cara. Pertama, pre-processing gambar. Kita bisa pre-processing gambar. Di sini kan gue pakai gray, bisa lah, bisa aja kita tambahin lagi dengan clahe, blur atau apapun. Akan tetapi tetap harus diinspek ya gambarnya. Misalkan, hmm, gua mau coba tambahin clahe ya. Hmm, Tunggu sebentar. Tahu gua ada define buat clahe, fungsinya udah gue buat sebelumnya, jadi bisa kopas aja. Kayaknya ada di testing testing testing. Nah, di sini apply clave ya. Misalkan clave-nya gue taruh di sebelum sesudah splitting. Terus kita apply nih. Sorry. Image, apply clave. Ambilnya si image atas. Itu juga dilakuin di testing. Sorry, kopas aja. Ini inputnya harus image gray ya. Sorry. Gray. Ini juga image gray. Nah, kalau tambah clahe mungkin bisa aja terjadi kayak tadi, kotaknya jadi banyak karena kita nge-preprocessing gambarnya lagi. Tapi modelnya biasanya bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Cara ngedebuggingnya sih seperti tadi, cara manual. Nah, ini kan lebih turun ya. Cara manual tuh diinspek gambar yang kita ubah itu. eh, Misalkan kita show di sini, kita bandingin sama gambar yang keprediknya. Nah, ini kan warnanya abu-abu, habis itu ditambahin clahe. Cuma abu-abu muka dengan background itu cukup rancu, jadi bisa ngurangin proses deteksi dia. Jadi kita harus mainin lagi clahe-nya, parameternya, supaya gimana caranya gambarnya bisa abu-abu, akan tetapi perbedaan wajah, warna abu-abu di wajah dengan background tuh masih bisa sistem deteksi gitu. Seperti itu sih. Nah, di sini abu-abunya kan cukup nyatu ya. Makanya terkadang sistem akan lebih pusing nentuin ini masuknya wajah atau enggak. Jadi pinter-pinter kita juga harus nentuin pre-processing image-nya bagaimana. Nah, untuk nge-pre-processing sih caranya kayak tadi, bisa eh, ditambahin
function aja. Habis itu nge-preprocessingnya dilakuin di for loop yang di sini pas ngerit datanya di train sama di tesnya, atau enggak codingan gue yang satu lagi yang ini dia tuh nge-grayscale, akan tetapi ada tambahan parameter lagi untuk multiscale-nya, ya min size. Habis itu gambarnya juga akan di resize di tag face-nya. Itu berlaku juga buat eh, testingnya. Nah, di sini kan resize juga. Kalau ini itu lebih memuaskan karena dia modelnya udah lebih bagus, akan tetapi akurasinya masih rendah karena kayak tadi mungkin tahap preprocessingnya terlalu ekstrim. Jadi kadang-kadang sistem oke ngedetect wajah, cuma tingkat confidence-nya kecil. Nah, itu untuk debugging angka akurasi model akurasinya. Kemudian di sini gue juga udah siapin codingan berikutnya. Ini merupakan proses ngedebugging berapa gambarnya yang kedetek, berapa gambar yang gak kedetek, dan persentasenya, modelnya berapa, model akurasinya. Bentar. Total detected face. Sorry, ada yang kurang. Yang ini yang ke satu soalnya gue baru buat juga buat kalian kalau misalkan mau ngedebugging sampai data-data setnya juga di inspect gitu. Total detected face ya. Kurang ini. Ini untuk di train sebentar ya. Ini untuk dites. Oke, coba ngeranin lagi ya. Nah, oke. Nah, kayak tadi itu di sini codingan yang ini gue tambahin buat ngedetect berapa jumlah gambar yang mukanya kedetek sama yang enggak. Kayak misalkan awalnya kan kita punya dataset train 160 sama tes 40. Akan tetapi pas diproses classifiernya, akibat dari preprocessingnya atau scale vektornya atau mean neighbornya yang rancu, dia bisa jadi berkurang nih. Nah, dari yang 160 ini yang kedetek jadi 143 doang. Yang nggak kedetek ada 17 gambar. Yang nggak kedetek wajahnya ya. Jadi sistem nggak bisa ngeklasifikasiin wajahnya. Sementara
untuk testing kan ada 40 gambar. Dia cuma bisa ngedetect 36 dan yang nggak kedetect 4. Seperti itu. Gimana cara naik turuninnya ya harus di pre-processing lagi, ubah lagi scale factornya sama min neighbornya. eh Harusnya udah, itu merupakan proses debuggingnya. Jadi model udah. Video selanjutnya setelah modelnya eh lu dapet yang memenuhi persyaratan lu mau modelnya tinggi kah atau akurasi manualnya doang yang tinggi. Habis itu kita lanjut ke saving model terus ke menunya. Itu mungkin video selanjutnya akan ngejelasin gimana kita nge-save-nya sama ngebuat menunya. Oke, terima kasih.